Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Oke, alhamdulillah. Kita ketemu lagi di pertemuan mata pelajaran ekonomi, tentunya bersama Ibu. Ya, semoga nggak bosen. Setelah kita libur kemarin, hari apa kemarin? 17-an. Siapa di sini 17-an di rumah saja? Ada yang lomba, ada yang ikut. Wah, pasti seru sekali kegiatannya ya. Oke, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, baiknya dan harusnya kita doa dulu ya. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Oke, selesai. Setelah doa, biar semangat. Kita coba deh nyanyi. Kayak mana kalau lagu 17 Agustus? Ya, masih ingat kan? Semuanya pasti hafal semua. Kemarin kita nyanyi di upacara. Oke, siapa yang mimpin? Citra. Oke, Citra yang mimpin lagunya. 17 Agustus ya. Oke, selesai. Semangat semua belajar hari ini ya. Ibu jadi semangat juga untuk memberi pembelajaran, memberi materi kita hari ini. Karena hari ini kita bab baru ya, jangan lupa bab baru. Bab 1 kemarin kan udah lewat, sekarang kita bab 2. Bab 1 kemarin coba sih, Ibu agak lupa. Siapa yang masih ingat? Oke, Ahmad Sayudi. Bab 1 kemarin kita belajar apa? Iya, pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu kaitannya dengan apa? Apa saja coba? Iya, Citra? Pendapatan per kapita. Oke. Kalau nggak salah ada cara menghitung pendapatan nasional deh. Ada berapa coba? Siapa yang bisa mengulang kembali? Boleh deh ngintip-ngintip catatannya yang kemarin. Iya, ada 3 ya. Apa saja? Oke, pendapatan. Dengan metode pendapatan, pendekatan pendapatan, apalagi? Pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran. Sip, good job. Kita lanjut ke materi berikutnya ya, ke bab 2 ya. Ibu akan memberikan tampilan slide dulu sebagai pengantar. Semoga semuanya bisa memperhatikan, diperhatikan dengan baik, diperhatikan dengan seksama. Bisa dilihat tampilannya? Oke, bisa ya. Oke, hal pertama yang kita harus tahu yaitu KD-nya. KD untuk pertemuan hari ini yaitu menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. X. Kita ke indikator. Indikatornya dalam memahami pengertian pertumbuhan ekonomi, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, menjelaskan cara menghitung pertumbuhan ekonomi dan teori pertumbuhan ekonomi. Lanjut kita ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran selama ikutin proses pembelajaran sesuai dapat memahami yang pertama pertumbuhan ekonomi, kedua faktor-faktor mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang ketiga menjelaskan cara perhitungan pertumbuhan ekonomi dan teori pertumbuhan ekonomi. Lanjut deh kita ini dulu nilai karakter. Nilai karakter ini yang akan kalian dapatkan setelah kita melalui proses pembelajaran pada bab ini, seperti religius, kreatif, tanggung jawab, rasa ingin tahu, gemar membaca, disiplin, dan peduli lingkungan. Ibu harapkan hal nilai-nilai ini dapat kita kaitkan dalam pembelajaran, dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, kata kunci pertemuan hari ini yang pertama sudah Ibu ungkapkan berulang-ulang, pertumbuhan ekonomi, faktor-faktor, teorinya, dan rumusnya. Gampang kan? Jadi 4 yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Oke, next. Ini peta konsepnya nih. Pada peta konsep yang akan kita pertemuan ini ya ini di atas. Pada pertumbuhan ekonomi, definisi, teori, dan cara menghitungnya. Ya, yang ini untuk yang di bawah perbedaannya pembangunan ekonomi itu akan Ibu bahas pada pertemuan berikutnya. Halo hai sahabat angka dan data channel dimanapun Anda berada. Ya. Gimana kabar Sulawesi Selatan? Inilah dia provinsi dengan rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Ini video dari Ibu. Semoga bisa dipahami. Semoga bisa diambil apa sih poin-poin penting dari video tadi. Next. Baru kita masuk ke
Poin pertama yaitu pertumbuhan ekonomi atau economic growth. Pengertiannya adalah suatu proses peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa dalam jangka panjang untuk memproduksi aneka barang dan jasa bagi rakyatnya. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui kenaikan pendapatan nasional per kapita. Ingat kan, tadi Ibu sudah tanya loh, pendapatan per kapita, pendapatan nasional, itu sudah kita bahas pada bab pertama. Pendapatan nasional, tadi ngitungnya gimana, ada 3 metode. Pendapatan per kapita mah gampang, jumlah pendapatan nasional dibagi. Iya, pintar si Budi. Pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk, ya, itu rumusnya. Oke, kita next. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu ada 7. Yang pertama SDA, pasti karena SDA ini menjadi sumber dari pendapatan pertumbuhan ekonominya ya. Yang kedua, sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia, kalau nggak ada sumber daya manusia, siapa yang mau mengolah alam? Artinya, kedua ini harus saling berkaitan dan memang harus ada dalam dan mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut. Yang ketiga, akumulasi modal. Ya, kita usaha aja harus ada modal, apalagi suatu bangsa. Jadi, modalnya harus lebih besar, lebih banyak, dan memerlukan sumber daya manusia yang juga lebih banyak dan berkualitas. Selanjutnya, tenaga manajerial dan produksi. Maksudnya apa sih tenaga manajerial? Kalau manajerial kan biasanya mengurus ya, mengurus, mengolah. Ya, yang siapa yang diolah? Ya sumber daya alam tadi, memanage manusianya, mempersiapkan, memanage sumber daya alam yang untuk diproduksi, ya. Selanjutnya yang kelima, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini pasti kalau mau suatu bangsa itu maju, ilmu pengetahuan dan teknologi juga harus lebih maju dulu. Nggak bisa kalau kalau kita aja nggak mau maju, nggak mau tahu tentang iptek sekarang ini apa yang lagi innya, yang lagi hebohnya itu apa, kita nggak akan pernah maju, nggak akan pernah sama dengan negara lainnya, gitu-gitu aja. Sama seperti kalian, kalau kalian kerjain di rumah aja, nggak cari informasi, nggak nonton TV, ya sama aja kalian katak dalam tempurung ya. Yang taunya di lingkungan kalian aja, dalam rumah kalian aja. Jadi jangan jadi orang-orang yang seperti katak dalam tempurung ya. Next, faktor politik dan administrasi pemerintahan. Kalau dilihat dari negara kita sekarang, faktor politik dan administrasi pemerintahan masih stabil sih. Coba ada yang tahu informasi tentang negara lain yang pemerintahannya nggak stabil? Iya, Myanmar ya. Myanmar itu sedang mengalami ekonomi yang carut marut, apa yang sedang istilahnya sedang resesi ya. Kalian bisa nonton itu, bisa cari informasinya gimana kondisi Myanmar sekarang. Karena apa? Karena faktor politiknya, karena politiknya tidak stabil, ada perang dan lain-lain. Jadi itu sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negaranya. Jangankan dalam suatu lingkup negara. Coba di rumah aja kalian, di rumah kalian aja tuh. Misal kakak beradik tuh ribut terus atau orang tua kalian ribut terus. Gimana keadaannya? Ekonominya minimal ekonominya. Kalau orang tua ribut, pasti kan nggak bisa sejajan, ada alasan yang lupa atau mungkin orang tuanya enggak tahu di mana bisa. Jadi kan ekonominya jadi carut marut juga. Itu kalau misalnya dalam hal yang kecil aja, apalagi kita bangsa yang ruang lingkupnya udah besar. Selanjutnya tingkat inflasi dan suku bunga. Inflasi dan suku bunga ini sudah dibahas di kelas 1, tapi kalau ada yang mau nanya nanti Ibu buka ya. Buka apa namanya ya, buka diskusi untuk membahas inflasi dan suku bunga. Oke, next, lanjut. Masih sanggup ya, kita lanjut. Ini yang ketiga poinnya, beberapa teori pertumbuhan ekonomi. Ya, pertumbuhan ekonomi ini banyak loh ahli-ahlinya. Yang pertama Friedrich List. Nah, kalau Friedrich List ini dikenal dengan teori tangga. Teori tangga itu ya seperti tangga dari masa berburu, masa berternak, bertani, kerajinan, kerajinan tangan dan industri dan berdagang. Itu ya, ingat aja FLT. Friedrich List tangga. Itu ingatnya. Jadi biar nggak gampang lupa. Yang kedua, Karl Bucher. Susah Bu namanya? Iya, namanya aja orang luar. Kalau orang Indonesia ada Tarjo pasti kan, ada Sula. Apalagi siapa?
Ada Mail, gampang. Kalau ini kan orang luar. Oke, kalau Karl Bucher itu dibagi 4 juga. Rumah tangga tertutup, kota, bangsa, dan dunia. Next. Yang keempat, Warner Sombart. Warner Sombart juga 4. Dari prakapitalisme, kapitalis madya, kapitalis raya, kapitalis akhir. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi atau economic growth terdiri dari 3 unsur penting. Jadi tadi kita bahas faktor-faktornya. Faktor-faktor yang pengaruh itu penting semua, ada 7. Nah, sekarang unsur pentingnya, 3 unsur pentingnya. Ya, yang pertama suatu proses sebagai suatu proses kegiatan tersebut berlangsung secara terus-menerus. Artinya pertumbuhan ekonomi ini berlangsung secara terus-menerus dan saling keterkaitan antara bidang lain. Misal, bidang ekonomi, kesehatan, bidang ekonomi, kemana lagi, pendidikan. Jadi ini saling terkait. Selanjutnya untuk menaikkan output per kapita yang terdapat 2 variabel, yaitu pendapatan dan jumlah penduduk. Untuk memperoleh kenaikan output per kapita, kenaikan pendapatan harus lebih tinggi dari kenaikan jumlah penduduk. Yang kata Ibu tadi, kalau pendapatan nasionalnya udah gede, udah banyak, udah tinggi, dibagi dengan jumlah penduduknya kecil, mungkin tidak sebesar tidak banyak gitu. Otomatis pertumbuhan ekonomi juga akan tinggi, output per kapita juga akan tinggi gitu kan. Tapi kalau pendapatan nasional dari suatu negara itu kecil, jumlah penduduknya banyak, otomatis pendapatan per kapita juga kecil. Contohnya itu biasanya negara Afrika, ya Afrika itu pendapatan per kapitanya kecil karena pendapatan nasional juga kecil dan rakyatnya penduduknya juga banyak. Sebenarnya Indonesia juga dalam kategori negara berkembang ya, karena pendapatan per kapita kita masih berada di jumlah penduduk kita lebih banyak lagi. Next, yang ketiga, jangka panjang. Kenaikan output per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang, jangka waktu yang panjang, misal 10 sampai 20 tahun. Ini kaitannya ke materi berikutnya, ke kebijakannya. Nanti ada RPJM dan lain-lain ya. Bila itu kita fokuskan aja ke pertumbuhan. Kita next, untuk mengukur pertumbuhan ekonomi mah gampang, rumus lagi Bu, pusing, jangan pusing, ini rumusnya gampang. Jumlah pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi PNB RT dikurang PNB RT minus 1 dibagi PNB RT minus 1 dikalikan 100%. Kalau misalnya susah ngapa apa tuh? Ingat aja gini, pertumbuhan ekonomi itu didapat dari pendapatan nasional tahun yang ditanya. Misal tahun yang ditanya 2020. Tahun 2020, pendapatan tahun 2020 dikurangi pendapatan tahun sebelumnya 2019 dibagi pendapatan nasional tahun sebelumnya juga dikalikan 100 ya. Jadi yang sekarang kalau misalnya ditanya yang sekarang berarti tahun pengurangannya itu tahun 2021. Dibaginya juga tahun 2021. Oke, bisa dipahami. Next, kita lanjut ya. Ini ada contoh kasusnya. Jadi jika diketahui pada tahun 98, PNB-nya 32.600 miliar, PNB-nya pada 99 naik menjadi 36.305 miliar. Cara menghitungnya, pertumbuhan ekonomi 36.305 dikurang 32.600 miliar dibagi 32.600 miliar kali 100 itu didapat 11,36%. Gampang kan? Yakin semua anak-anak bisa semua ya. Oke. Kita maju lagi. Yang keempat. Ini mah nyerempet-nyerempet sebenarnya ini materi berikutnya. Cuman Ibu kasih sekarang sebagai gambaran. Jadi beda ya antara pertumbuhan dan pembangunan. Sekarang pembangunan adalah suatu proses yang bertujuan menaikkan PDB suatu negara atau daerah melebihi tingkat penduduknya. Menurut Todaro, pembangunan harus dipahami sebagai proses multidimensi yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap populer, lembaga nasional, rasional, percepat pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut. Agak ngebut Ibu bacanya ya. Oke, jadi intinya pembangunan ekonomi ini ranahnya itu lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi. Kalau dalam pertumbuhan ekonomi lebih fokus dia ke angka, jadi perhitungannya dari PDB dibagi jumlah penduduk itu pertumbuhan. Tapi kalau pembangunan ini segala bidang, bisa pembangunan ekonomi di bidang kesehatan, di bidang pendidikan,
ya. Jadi semuanya ruang lingkup yang lebih besar itu pembangunan ekonominya. Oke, kita masuk lagi ke mana ya? Materi Ibu udah habis nih. 4 sudah Ibu jelaskan semua ya, udah Ibu gambarkan, paparkan ya. Kalau misalnya ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke berikutnya, kegiatan berikutnya, boleh deh. Oke, sudah. Tapi sebelum lanjut kayaknya kita ice breaking dulu deh. Ya, siapa? Mau ice breaking? Oke? Iya, biar semangat kita samakan konsentrasi kita. Ya, Ibu mau tes juga sampai mana konsentrasi anak-anak Ibu ini. Oke, ini ada ice breakingnya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, dan tepuk malam. Oke? Semangat semua. Anak-anak Ibu berjawab. Ya, jadi setelah kita ice breaking, kita balik lagi deh ke menu. Oke, ngapain lagi Bu kita? Ngapain ya? Enaknya kita ngapain? Oke, enaknya kita bagi kelompok aja, ya. Siapa yang mau bagi kelompok, boleh. Kita mau ngapain kelompoknya, Bu? Semakin terwujudlah kesejahteraan. Mau ngapain kelompoknya ya? Gimana bagi kelompoknya? Mau Ibu atau kelompok sendiri nih? Oke, coba deh. Lihat ini, ada apa sih ini? Yes, ada 5 gambar. Gambar. 5 gambar ini, yang pertama coba. Ada yang tahu itu gambar apa? Iya, musibah. Itu pasar invest kita. Kota Lubuk Linggau. Bukan kita deh, Ibu. Karena kan kabupaten, kota. Ya, jadi Kota Lubuk Linggau digambarkan dari pasar investnya, itu ambil fotonya ya. Kemudian yang foto kedua itu tentang Murah Cindo Park. Artinya Murah Musirawas pastinya ini adalah dana yang akan dibangun menjadi Taman Cindo ya. Yang ketiga, gambar apa itu? Iya, betul, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Kita galau. Jadi, foto ketiga ini deskripsinya nanti kalian akan buat ya. Oke, yang keempat sih apa? Gambar apa? Sirkuit. Sirkuit apa sih itu? Mandalika, sirkuit Sentul, itu lebih ke sirkuit Sentul ya, anak-anak. Di sana sirkuit Sentul kan ada Jakarta tuh. Jadi nanti deskripsinya berdasarkan provinsi ibu kota Jakarta aja nanti dicari informasinya ya, silahkan. Kemudian gambar yang kelima itu ada judulnya visualisasi desain Garuda untuk Istana Negara. Jadi ibu kota kita kan pindah ke kemana? Provinsi kabupaten ibu kota yang baru yang bernama Ibu Kota Nusantara. Di mana, Bu? Di Kalimantan. Ya, nanti cari informasinya sebanyak-banyak mungkin ya mengenai pembangunan ekonomi di daerah Kalimantan tersebut yang bakal jadi ibu kota baru kita, Ibu Kota Nusantara kita. Ya. Jadi kelompok 1, nih anak-anak udah kasih gambaran, udah ada pikiran di sini kan. Tadi udah daftar listnya sudah dipegang loh nama-namanya. Jadi silakan berkelompok membentuk berdasarkan pilihan gambarnya tadi ya. Kelompok 1 sudah. Ahmad Syarudi bimbing kawannya ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ngapain aja sih kelompoknya? Nih, akan kasih LKPD. Juga nanti kan kalian juga dapat LKPD-nya. Dan LKPD ini bisa di-download di mana? LMS kita ya, di classroom kita ya. Classroom 11 IPA 3 di belajar di Google Classroom. Nanti pilih ya di LKPD. Judul sudah Ibu unggah. Nanti juga akan Ibu kasih fotokopinya sebagai paduan ya. Next, ngapain kata tadi? Kata Ibu, ada LKPD-nya. Kita buka LKPD-nya ya. KPD, ini udah terbuka. KPD-nya, silakan dibaca. Jadi nanti anak-anak sekalian itu membuka, mendeskripsikan. Itu tugasnya sudah Ibu jabarkan per kelompok ya. Ini ada tugas, kita langsung aja ke tugas dan langkah kerjanya. Untuk tugas dan langkah kerjanya, yang pertama, siswa mengumpulkan informasi lewat sumber buku maupun web untuk memecahkan masalah sebagai berikut.
Yang pertama, kotak lubuk linggau itu ya, mewakili. Gambar ini mewakili loh. Jadi artinya nanti kelompok kalian mendeskripsikan, ada tugasnya mendeskripsikan kotak lubuk linggau dari berbagai sektor ekonomi yang pasti ya. Jadi hal-hal yang harus kalian lampirkan, kalian masukkan ke dalam penjelasan per kelompok. Yang pertama, pengertian pembangunan ekonomi. Kedua, perbedaan pembangunan ekonomi. Dan ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang keempat, deskripsi gambar secara terperinci mengenai daerah tersebut ya, daerah Kota Lubuk Linggau yang Ibu sampaikan tadi. Selanjutnya, kelompok kedua itu deskripsikan tentang Kabupaten Musirawas, tambahannya ya, mulai dari pengertian pembangunan ekonomi, perbedaan pembangunan ekonomi, ciri-ciri pembangunan ekonomi, dan deskripsikan gambar yang mewakili Kabupaten Musirawas tersebut. Kemudian yang kelompok 3, mengumpulkan informasi mulai dari indikator keberhasilan, masalah pembangunan, dan deskripsi tentang gambar Kota Palembang ini. Apa saja sih yang bisa digali informasinya di dalam Kota Palembang? Bisa jadi ekonominya boleh, pendidikannya boleh, apapun tentang Kota Palembang boleh kalian cantumkan, kalian masukkan ke dalam proyek kalian. Selanjutnya sirkuit sentul, dimulai dari indikator keberhasilan, masalah dari pembangunan ekonomi pada pengangguran, kemiskinan, industri dan UMKM serta politik ya. Jadi dicari informasinya ditambahkan dengan informasi mengenai Kota Jakarta ya. Jadi apa saja yang bisa digali dari Jakarta, dari mulai bidang apa, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain boleh. Selanjutnya itu kelompok 5 tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, indikator keberhasilan, masalah, dan deskripsi tentang calon ibu kota baru negara Indonesia atau ibu kota negara Nusantara. Kota Nusantara nih, ya. Oke, sampai sini udah jelas langkah-langkahnya harus kalian ini. Kelompok sudah terbentuk, ini udah bagus. Ini kelompoknya pembagiannya satu kelompok 5 orang sudah sesuai dengan apa yang mendaki dan pastinya sesuai dengan pilihan kalian sendiri kan kalian tadi dipilih ya. Harus konsekuen dong dengan pilihannya artinya. Selanjutnya langkah berikutnya didiskusikan dengan teman sekelompok. Perhatikan sorry. Perhatikan gambar dan kerjakan sesuai dengan instruksi per kelompok serta hubungkan dengan kondisi perekonomian kota, kabupaten Jakarta, kota, kabupaten, provinsi Jakarta dan nasional tentunya. Kemudian kumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan tugas sesuai kelompok masing-masing anggota, mencatat hal-hal yang penting dan pantas untuk ditampilkan dalam proyek kita. Jangan lupa proyek tadi kan Ibu sudah bilang bahwa proyek ini hasil akhirnya adalah mading. Mading yang akan kalian tampilkan dalam galeri wall. Kalau kalian pernah dengar kata pameran itu tadi Ibu jelaskan ya pameran. Jadi pameran lukisan kan juga digambarkan ditempelkan kan dipajang gitu juga. Apa namanya mading kalian juga akan dipajang dan teman-teman nanti akan berkeliling melihat, bertanya, menilai, berdiskusi. Jadi tiap kelompok menampilkan proyek yang terbaik ya. Selanjutnya kelompok menampilkan informasi tersebut di kertas karton. Lanjut perwakilan kelompok mendampingi pada saat mendampingi proyek, kemudian pengunjung atau kalau dari kelompok lain itu mengunjungi proyek kelompok yang bersangkutan. Misalnya Ibu kasih contoh, kelompok satu kan menampilkan proyek mewakili gambaran dari Kota Lubuk Linggau nih. Nah, kemudian dari kelompok 2 itu mewakili dari gambaran Kabupaten Musirawas. Nah, misal Kabupaten Musirawas, kelompok 2 ingin berkunjung ke kelompok 1, ingin mengetahui apa saja sih yang ditampilkan kelompok 1, apalagi tentang deskripsi tentang Kota Lubuk Linggau apa aja sih. Nah, jadi boleh gitu. Jadi semua saling mengunjungi, saling belajar, saling bertanya. Ya di sana keaktifan kalian terjadi dan harus terjadi pastinya nggak mungkin kalau kita kunjung ke rumah orang diam semua. Ya, harus dong. Harus ada ilmu, harus ada hasil kita kalau berkunjung ke galeri kelompok lain ya. Selanjutnya, siswa melakukan kegiatan galeri walk sambil berdiskusi antar kelompok didamping guru pasti. Ibu tetap mendampingi sambil Ibu mencari siapa saja sih calon kelompok terbaik gitu ya. Calon anak-anak terbaik yang mendapatkan reward dari Ibu nantinya. Selanjutnya, siswa mengisi LKPD maupun LKPD
penugasan mandiri. LKPD tadi Ibu akan bagikan nanti per kelompok. Sedangkan LKPD-nya sudah Ibu unggah di LMS kita, di belajar dari kita di Google Classroom untuk kelas 11 IPA 3. Oke, sampai sini. Ada nggak yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut sudah pembagian kelompok tadi ngapain lagi sih ya? Kayaknya Bu, enaknya kita ice breaking dulu deh, pemanasan deh, sebelum kita panas beneran dalam kelompok ya. Oke deh, kita ice breaking dulu ya. Semangat ya, masih harus semangat. Ice breaking kedua, kelompok pertemuan ini yaitu permainan hitung bertepuk. Nanti kalian berada di posisi kalian sendiri bergantian. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5. Setiap kelipatan 3 semuanya harus diganti dengan. Jadi misal 1, 2, 4, 5. Oke, good. Oke, wow, masih semangat semua anak-anak itu ya, good job. Jadi kita bisa langsung ke kegiatan kita dalam kelompok, yaitu berdiskusi. Hal yang pertama, Ibu akan ulangi lagi dan Ibu akan onyol kalau bahasa kalian tuh ya. Carilah informasi sebanyak mungkin ya, tetapi sesuai dengan kamarnya masing-masing, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 tadi Ibu sudah ada pembagian apa dengan informasi tentang Kota Lubuk Linggau, oke? Itu juga kelompok 2 dan seterusnya. Bu, nyarinya di mana ya? Boleh. Di mana tadi Ibu bilang? Di mana? Di Google, di Mbah Google. Mau Mbah apa saja, Mbah Google. Mbah lain juga boleh, ya. Nggak ding, ya. Jadi di Google boleh, di web browser lainnya juga boleh, di artikel juga boleh, di buku apalagi kita kondisinya di kelas ini kan banyak buku kan kelas kita sedangkan ada di perpustakaan jadi boleh kalian manfaatkan buku-buku yang ada di sini ya. Di Madik juga bisa kalian tambahkan gambar yang menarik misalnya, terus foto apa aja yang bisa kalian foto yang berkaitan pastinya yang berkaitan dengan materi kita. Kemudian apalagi yang bisa ditambahkan glosarium, istilah-istilah ekonomi ya yang berkaitan dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi boleh kalian tambahkan. Jadi ada walaupun kecil gitu tapi bermanfaat tapi kita tahu loh oh ini loh pengertian oh ini artinya istilah ini oke. Saya mengerti anak-anak. Oke lanjut ya kita di kelompok kalian itu sambil memperhatikan dari sini aja mau dari sini atau dari dekat pastinya ya. Oke good job langsung kerja. Iya kelompok 1. Wow, sudah sampai mana informasi yang digali? Oke. Udah sampai ya. Nanti dibagi ya. Jadi dibagi per kelompok. Si Ahmad apa? Cari apa? Pengertiannya. Bisa. Si Citra apa? Oke, Citra lebih ke cari informasi tentang Kota Lubuk Linggau ya. Oke, itu coba lanjutkan. Ibu kelompok sebelahnya ya. Kelompok 2 ini gimana Rangga? Kelompok 2 ada kesulitan nggak? Oke, ya pembagiannya udah bagus. Informasinya digali lagi nih bagian eh, Kabupaten Musirawas ya. Cari lagi sektor apa aja yang bisa digali di Kabupaten Musirawas. Sektor ekonominya boleh, ya. Coba si Rini juga tambahin ini informasi coba tentang istilah ekonominya ditambahin boleh. Misal apa itu inflasi, ya apa itu deflasi itu boleh ditambahkan. Oke, itu next kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya kelompok 3 bahasa apa tadi? Oh iya, Provinsi Sumatera Selatan ya. Kota Palembang gitu kalau jadi informasi oke, good job semuanya. Kelompok 4 ada kendala? Nggak ada. Kelompok 5 oke, berjalan dengan lancar ya. Sip. Lanjut setelah Ibu memonitor hasil kerja kelompok sementara, hasil kerja sementara kelompok maksud Ibu ya. Jadi selanjutnya masih kalian lanjutkan tentang diskusi
yang mana saja yang layak untuk ditampilkan harus jelas ya. Misal yang tidak berkaitan dengan kelompok kalian. Misal kelompok satu membahas kota Lubulingga, tahunya masukan tentang sirkuit Sentul misalnya, atau kota Jakarta, pertumbuhan Jakarta, nggak usah ya. Yang khusus Jakarta silakan kita kembalikan ke kelompok 4. Oke, jam tetap berlangsung. Sebentar lagi kita pulang karena kita jam terakhir. Jangan lupa. Oke, good job semuanya. Tepuk tangan dulu. Sip, ya. Tapi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, seperti kita deal dari awal, Ibu kasih kesempatan 2 pertemuan untuk menyelesaikan, ya. Kita resume dulu apa sih yang kalian ingat dari penjelasan yang Ibu sampaikan di awal tadi. Nah, ya coba ingat aja kata Ibu kan dari awal, kata kunci yang kita pelajari pada pertemuan hari ini. Kata kunci pertama apa? Iya, pengertian pertumbuhan ekonomi. Kedua, faktor-faktornya, betul. Ketiga, coba Sayudi. Iya, teorinya. Teori pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, iya, Rangga. Betul. Cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Untuk pekerjaan, selanjutnya kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Tetapi tetap ya, di rumah harus dilanjutkan. Tapi sebatas mencari informasi dulu. Mencari informasi di sini yang kata ibu kan sudah kalian kelompok kan sudah dibagikan, sudah di dalam kelompok juga kalian membagi tugas siapa saja, si A, si B, si C, siapa saja juga harus dikerjakan dan lengkap. Jangan lupa untuk mencari informasi tambahan juga bisa buka modul ekonomi sudah ibu unggah di LMS kita, di classroom kita ya, coba-coba dicek ya, coba dibuka sambil ibu mengawasi keaktifan kalian di LMS maupun di pertemuan. Ada pertanyaan sebelum ibu tutup? Oke, oke, udah jelas semua. Ya, sip. Kita akhiri dengan doa dulu. Ya, ketua kelas silakan pimpin doa untuk kegiatan hari ini sebelum pulang. Oke, selesai. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Ingat nak, tetap semangat. Sekolahnya tetap semangat. Jaga kesehatan. Sampai ketemu dengan pertemuan berikutnya ya. Hati-hati di jalan, pulangnya. Ibu tutup, Ibu akal ada salah, salah kata, mohon maaf. Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati.